kedepannya pengen memang kita membangun salah satu sektor usaha di industri kopi di Pangandaran, bukan menjadi kiblat, tapi ketika orang-orang mau datang ke Pangandaran dan pengen menikmati kopi Pangandaran, yaitu di tempat kami. Walaupun ya dicampur dengan kopi-kopi dari luar dan tapi kita punya ciri khas bahwa inilah kedai kopi inovatif yang memang hasil dari para petani lokal. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Jujun Junaidi di Ngobras, ngobrol bareng alumni sekolah. Tapi kayaknya kita perlu ganti deh nama Ngobras ini, karena semakin kesini narasumbernya semakin variatif gitu loh. Bukan hanya dari anak sekolah, bukan hanya alumni sekolah atau mahasiswa, tapi sekarang sudah masuk ke kalangan profesi. Jadi apa kira-kira ya? Ngobrol asik atau apa ya gitu. Oke, nah teman-teman, kali ini di Ngobras kali ini kita sudah kedatangan satu tamu spesial. Dia seorang pecinta kopi, asik. Jadi kalau ngobrolin kopi itu tanyanya ke mas-mas satu ini. Mas-mas ya. Asal jangan pak-pak. Oke. Nah, ini dia. Ang Imung ya. Imung boleh dikenalin dulu nggak sih, karena kan saya taunya Imung, nggak tahu nih nama aslinya siapa gitu. Terus aslinya dari mana kan nggak tahu. Oke, silakan. Ini serius ya berarti? Ngobrol aja. Oke. Mungkin teman-teman tahu namanya Imung lah ya. Iya, tahunya Imung. Nama saya itu lucu. Iya, lucu banget. Karena nama ini di peradaban generasi Z modern ini nggak ada. Kayaknya jarang. Oh iya bener ya, nggak ada. Iya. Nama aslinya itu Sarimun ya. Sarimun. Itu ada artinya nggak? Katanya sih ada, cuma saya nggak tahu ini orang tua saya ngasihnya seperti. Berarti cuma Sarimun aja, nggak ada panjangnya. Sarimun aja. Gelar paling panjangnya gelar lah. Oh, ada gelar. Itu karena merasa nama aku kok cuma simpel banget. Oh iya, benar. Tambahin aja lah ya. Apa Sarimun apa? Ya, waktu itu gelar Eskom sih. Oh, iya. Eskom. Walaupun bikin yang namanya proposal pun masih nyuruh ya. Bikin desain pun masih nyuruh. Tapi kan skripsi yang selesai adalah skripsi yang tamat ya. Skripsi yang bagus ada skripsi yang selesai kan. Yang penting selesai. Oh, berarti Sarimun dan gelarnya Eskom. Berarti cocok banget memang kalau ngajar di Bakti Karya karena lulusan ilmu komunikasi ya. Oke, Aimung. Di Ngobras ini kita selalu ngobrolin topik-topik yang mungkin cukup menarik ya. Kemarin terakhir itu film. Nah, sama Aimung nih aku mau ngobrol tentang bisnis dan pemuda gitu. Karena kan sekarang di Pangandaran itu lagi menjamur ya, anak muda mulai menggeliat membangun bisnis, baik itu dari bisnis kayak apa yang kaki lima misalkan, terus bisnis angkringan itu kan mulai menggeliat. Nah, menurut Aimung apa sebenarnya yang terjadi dengan anak muda di Pangandaran? Kenapa mereka sebegitu cepatnya gitu mengambil keputusan untuk berbisnis gitu kan? Karena kan kalau dulu mikir dulu ke kota dulu belajar ini apa dulu gitu. Oke. Walaupun Pangandaran cukup variatif ya. Iya. Kalau ngomongin di bisnis, sebenarnya bisnis itu harusnya malah dari kecil ya. Iya. Dari kecil tuh di saat kita udah tahu tentang yang namanya menghitung uang, ada untung ada rugi, udah nggak apa-apa bisnis aja. Oh udah pasti mikir bisnis. Iya, udah nggak usah mikirin kita harus nanti umur sekian, karena bisnis itu kan berjalan. Bisnis itu belajar sebenarnya. Dimana kita kalau kita bisnisnya dari kecil, kita akan tahu hal-hal kecil dulu. Nanti bertambah. Saya juga termasuk menyesal ketika saya berbisnis di umur udah mendekati angka 30 kan. Wah, ini kalau saya tahu dulu umur 18 gue udah bisa bikin bisnis apa gitu kan. Ya kemungkinan gue udah matang gitu lah. Berarti udah langsung mulai dari umur itu gitu. Iya, apa-apa. Kalau kayak kita ngomongin bisnis itu kan lu nggak dapet duit gitu kan. Jangan ngomong kayak gitu kan. Karena lu baru nanti rugi. Ya memang betul. Ya itulah bisnis. Iya. Kita tidak akan dapat yang namanya untung di awal. Walaupun kadang untung kita di awal. Oh iya benar. Kadang kita dapat untung gede nih, besoknya kita sepi, ya itulah bisnis. Itu bisnis. Tapi setidaknya ya itu cukup kalau menurut saya.
Ada yang berbisnis sambil bekerja, ada yang bekerja sambil berbisnis, bolak-balik, dan ada juga yang meluangkan waktu dengan mereka dari keseharian ya, dengan hobinya mereka bisa salurkan dan akhirnya jadi bisnis. Banyak banget sih sebenarnya. Ya walaupun saya juga ngomong-ngomong kalau ngomongin bisnis ya, baru gitu loh. Baru ya. Dunia baru lah. Karena dulunya kan juga sama, saya pekerja, saya karyawan juga. Jadi memang kan katanya kalau mau memulai bisnis itu pengalaman harus segudang dulu kan. Segudang dulu. Tapi kan kalau melihat zaman sekarang semua orang bisa mulai melakukan bisnis. Bahkan dari handphonenya sendiri sudah melakukan bisnis gitu. Tapi kan banyak juga nih ketika anak muda itu memang tidak dengan bekal yang besar, yang kuat. Pada akhirnya dia di umur masih belia lah ya, di bawah 25 gitu. Sudah rugi banyak hal yang pada akhirnya dia kolaps ya. Tak jarang mungkin yang menjadi, jangan sebut gila berarti ya. Menjadi ODGJ ya. Nah itu kan fenomena yang cukup banyak gitu. Dan banyak yang buka tutup kan pada akhirnya. Ya betul. Karena sebenarnya ngomongin bisnis itu pertama memang yang disiapin kemudian mental dulu lah. Kalau untuk kayak modal dan yang lain itu sebenarnya udah di poin berapa. Yang pertama itu mental dulu. Kalau kita nggak punya mental ya kita mau ada dimanapun, kita mau yang namanya kerja, kita mau bisnis, kita mau apa, kita nggak bakalan bisa berkembang. Karena memang kalau mentalnya udah kena, karena bisnis itu memang naik turun kan. Di samping kalau kita berbisnis kan, terus mental kena, udah ngeblank. Akhirnya kita udah nggak visioner lagi kan. Kita udah benar-benar akhirnya termakan oleh suasana. Dimana kita mungkin lagi sakit hati ya terus aja sakit. Dan kita nggak bisa bangun gitu. Itu kalau ngomongin mental. Banyak orang kan ngobrolin bisnis itu modal ya. Iya benar. Sebenarnya modal itu ada di nomor sekian. Kalau nggak salah di nomor 3 apa nomor 4 itu. Modal itu ya. Yang pertama itu mental. Yang pertama mental. Yang kedua? Yang kedua itu kemauan. Iya. Kalau punya mental doang tapi nggak punya kemauan ya? Nggak bisa. Walaupun kadang ada di kemauan dulu baru mental. Itu bisa. Itu sama aja. Cuma kadang orang lebih pertamanya ke punya mau, terus baru mental. Terus yang ketiga modal baru. Terus yang keempat dan selanjutnya. Karena kalau ngomongin hal bisnis sekarang kita udah nggak ngomongin modal adalah nomor 1. Karena ketika kita punya skill, ya benar-benar kita ke orang kan. Ya benar-benar. Nah, itulah. Orang tertarik buat invest ke kita, bisnis jadi nih ya. Jadi memang mental sama kemauan itu yang utama gitu ya. Yang paling pertama itu loh. Karena memang dihantamnya keras banget kalau jadi pebisnis ya. Nah, kan Imung sekarang nih berbisnis lah ya. Bisnisnya di bidang kopi. Nah, sejak kapan sih tertarik sama kopi? Kan dulunya di bar kan. Di bar kan bukan hanya kopi tentunya kan. Banyak minuman yang lain. Tapi kenapa tertarik dengan kopi? Atau boleh diceritain dulu di barnya kayak gimana gitu. Ya kalau flashback ya ke beberapa tahun lalu berarti. Kalau ngomongin di bar ya sih, tapi nggak terlalu bar-bar banget lah, karena memang dulu kerja di salah satu hotel bintang 3. Bintang 3. Di mana itu, di Jakarta? Di Jakarta. Lokasinya di Mangga 2. Mangga 2 Jakarta Utara, deket banget Ancol lah, nggak terlalu jauh. Kalau lari ya paling 10 menit nyampe. Iya. Dulu lumayan lama di sana, sekitar berapa ya, 6 tahun lah. 6 tahun ya. Walaupun di bar itu? Di bar enggak, di bar paling 3 tahunan. Karena saya dari staff itu, maksudnya pertama masuk itu nggak jadi staff, saya sama kayak anak bawang, kasualan. Iya benar. Kasualan sehari dulu waktu masih UMP Jakarta 1,2 saya masih dapat 35.000. 35.000 sehari? Iya. Lu kerja di Jakarta sehari lu dapat 35.000. Gitu. Ya wes lah. Ya nggak apa-apa ya. Apa karena apa ya? Kalau ngomongin zaman dulu, beda banget sama zaman sekarang. Sekarang peluangnya banyak banget, di mana-mana banyak yang nawarin. Zaman dulu kita pegang handphone aja belum semuanya share locker di situ. Iya, benar-benar. Terus kita belum tentu
bisa kerja karena kita nggak punya skill. Ya, Beda banget sama bener-bener. zaman sekarang yang banyak banget pelatihan skill yang gratis ataupun yang sekolah. Program pemerintah Program juga banyak, ya, kan, prakerja, yang pelatihan iya. skill. Yang nganggur aja sekarang dapat transferan. Wah, iya, bener. Ya walaupun gue Baik sekali pemerintah Indonesia ya. Gue belum pernah akses nih, kalau ada boleh lah. Saya belum pernah akses serius. Iya, sama, saya juga belum. Daftar aja gagal. Maaf Anda terdeteksi kaya. Maaf Anda terdeteksi kaya dan sudah cukup. Jangan sampai menggaruk pemerintah. Aduh maaf Anda bukan pengangguran. Nah, terus balik lagi ya. Waktu itu ya di bar itu sebenarnya lebih ke apa namanya? Backup lah. Backup karena memang waktu itu rolling kan. Iya. Rolling ya kadang ada di depan di waiters, kadang di reception. Oh, berarti kekuasai iya. semuanya itu ya. Terus di bar saya kan orangnya apa ya? Haus akan ya ilmu. Dengan apa yang tiap hari saya lakukan, saya itu kan bosan. Yeah. Saya orangnya gampang bosan gitu loh. Ini udah terkuasai, artinya apaan yang belum? Iya. Jadi setidaknya ketika saya meninggalkan salah satu tempat, itu saya udah menguasai itu. Iya benar-benar. Karena itu udah yang memang tadi dilakukan dan saya suka gitu loh. Beda dengan hal yang saya tidak suka. Contohnya saya punya rasa takut yang berlebih dan saya tidak suka hal itu. Saya nggak akan lakuin. Karena ya walaupun kadang sesekali itu hanya sebatas untuk saya ngerjain hal-hal yang lebih penting lah, itu untuk istilah hiburan aja kadang. Iya. Gitu. Nah, terus lanjut ya sempatlah ada ada film yang memang dulu kalau nggak salah ya, film Pilkop ya, filosofi kopi. Di situ saya juga belum nonton total sebenarnya. Iya. Tapi dengan apa ya, fenomena alam. Fenomena alam yang dimana orang itu seneng banget nongkrong karena saya sendiri seneng nongkrong gitu kan, seneng nongkrong. Terus waktu itu juga pas lagi kuliah kan, akhirnya kepikiran karena tiap hari nongkrong, ngerjain tugas itu di tempat nongkrongan, kita sambil kumpul, kepikiran juga, wah ini potensi kayaknya. Dari film itu. Dari film itu. Walaupun waktu itu saya belum paham tentang kopi. Tapi setelah pulang, saya kan resign tahun 2019. Karena memang target saya selesai. Saya pingin di Jakarta dulu itu sampai saya lulus kuliah. Udah lulus kuliah ya udah saya pulang kan ngapain. Orang jodoh belum dapat di sana. Iya benar. Itu. Jadi ya udahlah. Saya pulang kampung kata saya. Ya waktu itu langsung lah preparation. Ya bikinlah kedai kecil gitu. Oh, jadi memang ketertarikannya awalnya dari film gitu sebenarnya. Iya, dari film. Gak langsung bener-bener saya orang yang jatuh cinta banget sama kopi gitu. Bahkan pas waktu saya buka kedai kopi yang mana nih? Inovatif. Inovatif. Saya nggak suka kopi. Astaga. Sebelum suka, bahkan teman-teman sampai nanyain, rasa kopi ini apa? Saya nggak tahu. Yang saya tahu kopi itu pahit. Nah, saya jualan kopi karena apa? Karena di sini belum ada yang jualan, bro, kata saya. Ini potensi aja, siapa tahu. Dengan saya menjual kopi yang bagus, dengan kualitas grade 1 sampai specialty kan. Waktu itu ya dengan kualitas terbaik lah. Karena saya belum paham yang namanya grade 1 specialty waktu itu nggak tahu asli. Bahkan alat saya juga pakai blender waktu itu kan. Kalau sekarang grinder banyak ya kan. Tahun 2019 ya keterbatasan informasi dan juga memang ketidaktahuan. Grinder waktu itu memang lumayan up. Beda dengan sekarang. Kita nyari harga grinder ya 400.000 udah dapat. Waktu itu nggak ada. Karena rata-rata waktu ya maksudnya nggak ada. Memang saya belum nemuin waktu itu kan. Sering cek di Tokped karena sering Tokped kan. Malah gak apa-apa lah ya. Ya gak apa-apa sih, semua masuk. Nah waktu itu ya seperti itu. Akhirnya sering berjalannya waktu dengan banyaknya teman-teman yang datang sharing, tuh baru saya tertarik. Oh ternyata udah berjalan gitu ya. Baru saya tertarik untuk ingin menggauli kopi ini. Iya. Bahasanya menggauli ya. Ya apa ya? Kalau ngomongin kopi dulu ya tadi saya nggak ngerti sama sekali. Saya taunya kopi itu ya pahit. Saya nggak tahu kopi robusta arabica, nggak ngerti. Enggak, memang yang menarik adalah di mana Aimu
ternyata memang inisiatif bisnisnya yang didulukan gitu. Iya. Soal kopi ternyata ketertarikannya faktanya memang setelah itu gitu kan. Setelah bisnis itu dibuka bahkan sampai kopi itu diperlakukan dengan kasar menggunakan blender. Iya. Kayaknya orang kopi menangis deh kalau lihat itu. Bukan menangis, mungkin sedih. Mungkin sedih. Sedih terlebih dahulu terus. Gini amat sih gitu kan. Tapi ya itulah bisnis kan. Ketika kita tidak mampu untuk membeli sesuatu, ya kita menggunakan alat yang fungsinya bersama. Tapi yang penting kan memanfaatkan peluang gitu kan. Peluangnya dulu karena ya itu di Pangandaran waktu itu saya ya ada sih kedai kopi. Tapi kan tidak se-booming sekarang. Iya benar-benar. Waktu itu memang terhitunglah satu ada itu kan senior saya. Dan mereka bahkan nanyain kedai itu juga beberapa teman-teman yang suka ngopi nggak tahu. Oh berarti benar memang edukasi di industri ini kurang. Kurang. Nah, di Pangandaran iya, gitu di Pangandaran itu kan. Akhirnya dengan saya punya inisiatif untuk melihat potensi kan, dengan belum adanya kedai kopi ya ini potensi yang sangat menarik gitu loh. Ini wah ini cuan gitu kan akhirnya. Oh ini parah cuan sih, nih. keren. Gitu. Keren bener sih, temanya bisnis sama anak muda sih. Tapi kalau ngomongin kopi kayaknya mentok di mentok di awal tadi dulu. Aduh. Nah setelah berjalan dan akhirnya ketertarikan sama kopi itu semakin besar kan. Sekarang Aibung sudah jadi sudah mendapatkan beberapa sertifikasi kan? Iya, adalah. Adalah ya. Sertifikasi biasa. Asia ya kalau misalnya. ASEAN ya. ASEAN lah ya. Biasa masih biasa. Jadi memang yang saya kagum tuh Aimung mau belajar gitu. Mau belajar dan itu kan kadang orang kalau udah menikmati satu bisnis ya udahlah gitu ya. Toh saya udah dapat pasarnya gitu kan, buat apa belajar lagi gitu, mending perbanyak karyawan yang punya skill daripada saya sebagai owner belajar gitu. Nah kenapa Aimung sampai kan awalnya cuma karena ini ide bisnis dan peluang bagus, tapi akhirnya mau belajar dan bergelut di situ gitu. Apa yang ingin ditunjukkan sebenarnya kepada dunia? Gede banget ya dunia. Iya dunia dong kan sudah ASEAN. Sebenarnya apa ya? Kalau ngomongin eksistensi dan yang lain sih ini kita perlu banget. Tapi di luar daripada itu ada salah satu yang memang ingin saya tunjukkan gitu kan. Apa itu dengan yang namanya adalah kekhasan atau signature. Orang ngomongnya kan kayak gitu. Rokok aja signature. Gak ngerti bahasa Inggrisnya lah. Mudah-mudahan benar. Nah itu khas. Kalau saya sebagai pelaku industri kopi, saya senang banget sama kopi. Saya sampai belajar banyak hal. Apa sih fungsinya? Ya kalau saya terus ngambil sama orang, apa yang menjadi ciri khas saya? Iya. Apa yang menjadi orang tertarik untuk ketemu saya? Apa orang yang tertarik untuk datang ke kedai saya? Apa yang orang tertarik untuk selalu ngopi di tempat saya? Karena kalau barangnya sama, kita ngambil sama orang, ya sama aja. Iya. Tapi kalau kita yang produksi sendiri, kita yang olah sendiri, kita olah sendiri, terus ya saya meriset sendiri gitu loh. Artinya ya kalau ngomongin riset di zaman modern, kayak sekarang mungkin alat-alat yang memang bisa disebut modern lah ya, mahal. Saya nggak ke sana. Tapi saya lebih saya riset ke kebutuhan pasar. Iya, kebutuhan pasarnya apa? Terus sejauh mana sih untuk area Pangandaran, seluas area Pangandaran kabupaten dengan level market yang masih belum termasuk bagus banget. Masih ya bisa disebut low to middle, belum middle up. Walaupun ya kalau lagi lebaran yang dari kota pulang emang memudahkan. Tapi kan kita bukan ngitung ke sana. Kalau bisa disebut cuma panen kan. Yang kayak keseharian yang kita untuk ngidupin makan terus kita bayar karyawan dan yang lain kan itu yang rutin. Nah, itu saya lebih ngejarnya ke kekhasan itu. Jadi dengan saya mempelajari ilmu kopi, saya bisa membuat salah satu produk sendiri. Saya bisa membuat produk yang orang lain tidak bisa. Karena ini adalah ciri khas saya. Bagi saya itu keren gitu loh. Iya benar. Ya bagi saya sendiri itu nggak tahu untuk orang lain kan.
Dan saya juga nggak haus untuk disebut keren sama orang lain. Iya. Karena pencapaian dalam satu usaha, ada yang pencapaian bisnis secara real dengan omset besar, ada pencapaian juga di mana kita mampu memproduksi sesuatu yang belum diproduksi oleh orang lain. Nah, saya senang keduanya. Tapi pemikiran saya ketika saya belum mampu untuk mencapai uang atau cuan hasil dari usaha yang besar, otomatis saya harus membuat sesuatu yang unik dulu dong. Benar. Supaya orang tertarik dan itu continue. Benar. Dan orang memang datang ke inovatif karena ya bukan hanya ngobrolin tentang kopinya sama aja dengan yang lain kan. Iya. Tapi karena memang ada yang beda gitu. Dan orang yang datang ke itu selalu ingin menikmati itu. Iya. Seperti saya kan selalu ingin kopi ngeunah. Padahal gampang banget bikin. Padahal saya nggak pernah coba ya. Iya. Tapi gini ya, kopi itu kan apa ya? Jadi beda tangan, beda rasa, ya kan? Kalau Aimung yang bikin sama yang si Debon bikin itu kan beda itu. Beda. Nah itu gimana kalau misalkan ada customer gitu kan yang datang, saya emang nggak mau tahu kopinya pengen buatan Aimung. Biasanya kontak dulu sih. Biasanya kontak dulu kan. Ada nggak di kedai itu? Kalau nggak ada nggak datang dia. Tapi ada juga yang datang. Ada yang datang ya. One moment memang mereka pengen sesuatu yang spesial ketika teman-teman benar-benar butuh itu gitu untuk mungkin merefresh lah dengan pekerjaan sangat capek. Akhirnya mereka pengen sambil ngobrol pengen dibuatin kopi. Oke. Tapi ada juga yang memang ya karena udah rutin kan dibuatin sama anak-anak. Ya walaupun memang ini juga yang sebenarnya membingungkan gitu loh. Ketika salah satu kopi saya udah ngasih tahu resipi cara pembuatan dan yang lain gitu kan ke barista. Tapi eksekusi di lapangan ternyata dengan cara yang saya sampaikan ke mereka tiru hasilnya tidak sama. Iya. Itu yang unik gitu loh. Itu yang iya, unik. Benar. Itu tidak sama. Pokoknya udahlah teknik-tekniknya udah. Ya kalau ngomongin kayak bahasanya ya sebenarnya produk yang dikeluarkan harus sama. Iya. Tapi untuk di kopi ini nggak bisa. Nggak bisa karena memang beda bisa. tangan, beda rasa kan. Iya. Jadi beda tangan ada karakter-karakter yang memang akhirnya menimbulkan atau memunculkan rasa yang berbeda. Ada yang karakternya si penyeduh lebih ke arah ini, terus ada yang ke ini gitu. Nah, walaupun konteksnya di akhirnya gitu kan, kopi ini nikmat kan, apa bisa dinikmati. Cuma itulah karakter-karakter, apalagi orang-orang yang udah biasa ngopi dia paham. Gitu iya, kan. benar. Beda dengan orang yang nggak suka ngopi, yang nggak senang kopi pahit, ataupun dia yang senangnya es kopi susuan. Iya. Ketika dibuatin sama orang ya dia lah sama aja pahit. Tapi kalau yang pakai susu kayak gini nih, yang kayak gini ya, yang di depan saya, ini mau siapapun yang buat nggak bakalan beda jauh. Karena memang takaran dan bahannya sama. Sama ya. Jadi boleh kita minum dulu kayaknya. Boleh. Silakan minum. Es kopi susu. Silakan minum. Inovatif. Saya nggak minum, soalnya saya bawa ini buat siapa nih satu lagi nih? Din, ambil Din. Oh nggak Din? Oke. Boleh. Ini ambil ini. Oke. Ini Ya, siapa tahu nanti. Oh tadi Anjar mau minum kan ya? Malah kabur. Ini es kopi susu ya? Iya, es kopi susu. Ya kalau signaturenya kan ada ya yang kopi susu. Ada. Kalau ini kan yang pertama kita buat es kopi susu biasa kan. Iya. Nah, kalau yang sekarang es kopi susu gula dahon, macchiato namanya. Macchiato. Jadi kayak macchiato tapi pakai gula dahon, jadi macchiato. Itu khas banget kan? Khas banget ya. Nggak ada di kafe lain ya berarti? Nggak ada ya. Oke, itu signature ya. Signature. Oke, lanjut deh. Nah, ini pertanyaan yang mengganjal sih. Sebenarnya bisnis kopi ini itu apa ya? Bisnis seperti ini, bisnis kopi dan ini bisnis tempat atau bisnis makanannya gitu, kopinya atau apanya, bisnis tempat atau bisnis makanannya sebenarnya yang diunggulkan gitu. Karena kan rata-rata orang kopi pasti selalu menunjukkan sisi tempatnya, estetik, hidden gem, apa gitu. Jadi enak tempatnya hidden gem, kopinya nggak disebutin nih gitu loh. Ya sekarang itu jadi satu wadah sebenarnya dalam artian itu udah menjadi bagian yang memang harus saling melengkapi. Itu kalau menurut saya gitu kan.
Walaupun ada orang yang ngobrol bahwa ya udah yang penting tempatnya enak. Enak ya gitu. Kopi mau enak mau enggak bodo amat. Heeh. Kadang ada yang ngomong bahwa kopinya enak, tempatnya juga bodo amat. Bagi saya sebenarnya harus melengkapi gitu kan. Harus saling melengkapi. Saling melengkapi. Tetapi ketika ngomongin bisnis, kita nggak bisa menuntut seorang owner ataupun si pemilik kedai untuk istilahnya mengabulkan permintaan daripada si customer. Dengan ya customer pengen tempatnya kayak gini terus dibuatin. Bagi saya konyol juga. Konyol gitu. Juga ya. Ya iyalah. Soalnya apa? Kalau ngomongin bisnis, ya contohnya balik lagi ke diri saya gitu kan. Ketika yang lain mungkin wajar ketika minta teman-temannya pengen bikinin ruangan iya benar. Kan. Iya. Ya mereka kalau pewaris ya kita coy gitu. Gue butuh duit segini nih buat bikin ini. Beda ya kalau dengan ini. Iya, pewaris lah. Gue perintis guys gitu. Gue perintis yang ngebangun dari nol tuh, ya kan. Gue dari hajatan, gue buka ini stand, gue tawarin kopi yang disebut mahal. Sampai ada yang ngomong dulu kan, ngapain jualan kopi kayak gitu, mahal amat, kopi mendingan buat beli makan. Itu saya dengar itu zaman pertama saya buka kedai kopi. Walaupun sekarang banyak banget kan dengan model-model industrial, ada yang klasik, ada yang apa. Ya itu menurut saya sih sah-sah saja. Karena manusia itu kan punya sistem bukan sistem ya, bisa disebut punya kesukaan. Mereka suka yang lebih ke modern, ada yang ke klasik, ada yang lebih ke alami gitu loh. Dengan ya udah, ada juga yang lebih ke produk. Kalau ke produk biasanya itu kopi edik atau si penikmat. Benar. Jadi si penjualnya itu memang udah paham tentang kopi. Terus si customernya memang sudah paham juga tentang kopi. Jadi mereka datang ke kedai kopi itu untuk yang ngomongin kopi, terus menikmatin kopi, nikmatin suasana. Terus sama sharing kan. Nah sekarang kan lagi banyak yang namanya slow bar. Iya slow bar. Kan kalau datang ke kedai kopi, apalagi malam minggu ataupun hari-hari di mana orang ramai ngumpul lah. Nah si para pecinta kopi ini males. Ada. Karena apa? Karena dengan rame banget mereka nggak nemuin suasana enak, nggak dapet suasana kopinya itu ya. Nah akhirnya ada yang kesan sekarang ada yang ngomongin slow bar. Nah slow bar ini ya paling cuma ada 2 orang yang incas, yang kerja, yang satu di belakang bikin cemilan, yang depan bikin kopi. Jadi datang 5 orang masuk, mereka pesan bikinin kopi sambil ngobrol cara bikinnya dan yang lain. Mereka nikmatin gitu loh. Iya. Dan tempat juga nggak terlalu besar biasanya, tapi lebih ke para customer itu nikmatin tempat sama waktu. Gitu. Oke. Jadi memang ada berbagai jadi konsep kedai kopi ya. Iya. Tapi memang konsepsi kedainya, tempatnya, suasananya juga harus harus balance sama rasa dan lain-lain. Terus memang segmentasi pasarnya juga akan berbeda ya. Kalau anak muda sekarang kan lebih pengen tempat tuh yang Instagramable gitu kan, enak buat dipoto Instagram, terus lightingnya estetik kalau malam gitu kan. Di luar cita rasa kopi, tapi memang ada orang-orang yang memang lebih suka kopinya dan menikmati suasana dengan cita rasa kopi yang ada untuk mereka nge-refresh otak gitu ya. Oke. Nah, Imung udah berapa menit ya? Oh, udah 28. Gak berasa. Memang luar biasa. Jam loh. Ini daging semua memang. Nah, story di balik inovatif kopi yang sekarang udah rebranding ya, asalnya jadi kedai inovatif terus jadi inovatif kopi terus jadi inovatif kopi and roastery. Itu apa sebenarnya keinginannya dan cita-citanya dari situ apa? Apakah ingin melakukan terobosan pasar baru atau apa gitu, mengembangkan sayap sampai mana gitu? Dulu kepikiran sih untuk mengembangkan sayap, artinya pingin banget buka. Karena dulu pernah ngalamin 1 tahun saya ada 4 kedai kopi yang saya bangun gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu sekarang tinggal 2. Iya. Karena dulu di musim corona saya bisa sebut gabut. Karena bingung kan. Gabutnya bukan kedai. Asli bingung gitu. Tamu sepi terus, gue mikir gue harus dapat penghasilan. Benar.
ya udahlah gue buka kedai kopi aja dengan modal seadanya, yang penting gue buka. Yang penting ada yang mau kerja, karena waktu itu juga lumayan ngebantu orang-orang yang mau kerja kan. Benar-benar. Akhirnya udah berjalan itu kan. Itu dibalik daripada saya kemarin membuka banyak gitu. Tapi di titik akhir tinggal 2. Sekarang saya lebih concern ke hal lain sebenarnya malah. Ya tadi kan ngomong perubahan nama, terus harapan dari waktu ke waktu ya. Memang karena saya juga nggak kepikiran sejauh ini bro. Asli. Belum kepikiran? Enggak, maksudnya gini. Sorry ya. Waktu saya buka kedai kopi pertama ngebangun yang namanya kedai inovatif. Saya nggak kepikiran sejauh ini. Gak kepikiran sejauh ini? Enggak. Jadi emang kepikirannya udah bangun kedai, segmentasi pasarnya bagus, udah selesai gitu. Udah, nggak ngerti ada komunitas kopi. Nggak ngerti yang namanya kopi sampai sekolah mana, nggak ngerti. Jadi memang nggak ada bayangan sama sekali. Saya harus sekolah nih abis ini, nggak ada. Nggak ada ya. Yang saya pikirkan dulu itu gini, saya bikin kedai kopi di pusat kota dulu, di Pangandaran, di Parigi. Terus dengan market yang kelihatannya bagus dan waktu itu bagus, dan saya nggak kepikiran tentang yang namanya hal lain. Yang penting saya buka usaha, saya dapat duit. Iya benar-benar. Udah. Tapi ternyata kebutuhan pasar semakin meningkat. Artinya dulu zamannya pendekar itu datang ke kedai kopi nanyain banyak hal. Saya nggak bisa jawab, bingung juga bro gitu. Ya udahlah, akhirnya saya sekolah. Semakin sekolah, semakin saya punya banyak relasi, terus juga saya sering pergi keluar kota, gitu kan. Akhirnya saya ngerasa bahwa memang bener ya, usaha itu ada tujuan, ada goalsnya. Waktu itu saya nggak ngerti goals asli, saya nggak ngerti. Goals itu apa? Ada orang yang ngomong kamu harus ada goalsnya, goalsnya naon ya? Kira goalsnya, orang teh main bal, nendang asup goals gitu kan. Iya benar-benar. Iya kan. Tapi ternyata enggak itu. Ternyata memang waktu itu saya sempat tersadar dan teringat obrolan seseorang yang memang lu bikin usaha harus ada goals. Visi misi lu tahu kan gitu. Nah, goals itu adalah hasilnya. Mikir panjang terus waktu itu yaudahlah saya catat aja goals. Di pikiran saya selalu ada tulisan goals. Nah, dari situ terus belajar. Akhirnya saya malah dengan saya sering keluar kota, saya sering melihat kedai kopi teman-teman yang waktu itu memang jujur ya, kedai kopi saya hanya punya blender, V60 sama pedang drip udah 2 alat doang gitu kan. Yang lainnya nggak ada. Nah, dan akhirnya saya berkembang terus dengan melihat potensi kan, saya beli mesin grinder, terus saya beli mesin espresso dan yang lainnya karena kebutuhannya seperti itu. Tapi di luar pada itu ternyata kebutuhan pasar semakin meningkat lagi. Dengan adanya kompetitor, daya saing kan semakin tinggi. Artinya kita harus upgrade. Ya tentang hal apapun gitu kan. Ya sekolah juga upgrade. Karena kita ingin menjelaskan sesuatu itu harus terbukti kan. Iya benar-benar. Data dan fakta. Iya. Harus ada nasabnya. Nasabnya itu kan. Datanya ya gue memang belajar dari sini, ini buktinya. Iya. Ya kan? Ini risetnya dan ini hasilnya. Nah kalau saya hanya sebatas orang penjual, saya nggak bisa ngomong itu. Iya. Cuma ya inilah bikinnya, ini duitnya. Selesai. Nah itu 2019 itu ya. 2019 ya. Nah sekarang saya udah kepikiran jauh itu loh. Akhirnya ya itu. Sebenarnya goals yang akhirnya sekarang dipikirin lebih ke kedai kita kokoh walaupun ya tau lah pindah-pindah karena memang musimnya corona jujur kan gue bukan pewaris bro. Di sini gue nggak bisa bayar kontrakan tuh akhirnya gue nyari jalan gimana caranya gue masih bisa buka gitu. Aduh ini agak iya. Jadi nggak senak itu membangun bisnis nggak mental nggak ada itu. Jadi goalsnya apa sekarang nih? Goalsnya lebih malahan ke bagaimana apa yang sudah saya bangun tertata dengan rapi. Mulai dari SDM. Mungkin itu yang paling utama pertama. Terus yang selanjutnya itu kebutuhan. Iya. Artinya kenapa kebutuhan ya? Karena dengan kita usaha kita ada hal yang harus kita cukupi kebutuhan kita. Iya benar. Nah itu. Terus selanjutnya ya dengan beberapa program yang memang
kita terkait lah gitu kan dengan kelompok tani. Terus saya juga dari petani milenial juga bisa belajar di banyak hal. Jadi memang inovatif udah ada beberapa program yang memang di ini ya. Terus ya karena memang kita ada bantuan dari Bank Indonesia. Akhirnya ya kedepannya pengen memang kita membangun salah satu sektor usaha di industri kopi di Pangandaran, bukan menjadi kiblat. Tapi ketika orang-orang mau datang ke Pangandaran dan pengen menikmati kopi Pangandaran, yaitu di tempat kami. Walaupun ya dicampur dengan kopi-kopi dari luar dan tapi kita punya ciri khas bahwa inilah kedai kopi inovatif yang memang hasil dari para petani lokal. Ya kalau ngomongin robusta kita nggak bisa bersaing banget dengan arabica karena potensi arabica lebih banyak peminatnya. Tapi dengan ya kita mampu membawa mereka nih. Karena bagi saya nggak bisa jualan kopi kalau di hulunya kita nggak bangun. Kita nggak ajak mereka untuk membangun. Kalau mereka udah nggak nanam terus kan mau jualan apa? Oh iya benar. Ganti dong. Jadi memang udah dari hulunya harus diedukasi terus dimotivasi, marketnya juga dibangun sama ini ya sama pelaku usaha kopinya gitu selain yang nanam gitu kan. Benar. Saling menguntungkan. Konsepnya kita berbisnis itu jangan mengambil keuntungan. Tapi saling menguntungkan. Kalau kita hanya mengambil keuntungan, kita mau sejauh mana? Orang yang kita ambil keuntungan mau seberapa kapan dia gila? Kalau udah sadar dia pasti akan mikir lah. Kan saling memberikan. Gua diambil doang nih keuntungannya. Tidak saling menguntungkan gitu kan. Kayak gue di sini juga saling memberikan keuntungan kan, Bro. Iya benar. Gue pengen ngebantu podcast lu biar lu jadi artis podcast. Nah, gue diundang lagi kalau udah sukses gitu kan. Kan gitu kan. Nah, tapi di inovatif kan kemarin tuh ada acara Open BO ya. Iya. Open BO. Jadi stand up comedy ya. Stand up komedi. Jadi itu tiap minggu ya akan dilaksanakan gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau di Pangandaran khususnya yang mau open mic, coba open mic bisa daftarnya kemana nih? Udah ada ininya belum? Udah langsung DM aja ke IG kami. Iya. Pokoknya di IG yang mana nih? Masanya IG-nya ada 3 atau 2? 2 ya. Ada IG ada 2, ada Inovatif Kopi sama Inovatif Kopi and Roastery. Enggak apa-apa DM keduanya ya. Ataupun DM ke IG saya sendiri di Kimung ya. Kimung Z enggak apa-apa. Jadi siapa tahu teman-teman ada yang tertarik untuk ya teman-teman senang menggeluti yang namanya stand up, ngomong di depan orang, walaupun teman-teman belum pro nggak apa-apa, kita emang sengaja, kita sengaja bukan ngundang yang pro tapi teman-teman yang mau, karena pingin juga wadah diskusi, wadah orang ngebanyol tapi kita wadahi, ada yang nonton gitu loh. Daripada lo di kamar mandi kaca sambil stand up yang nonton lo doang, ya udah datang aja ke Inovatif. Mau lucu mau enggak tetap ditepuk tanganin kan, ngelatih mental gitu. Mental dulu kan tadi. Iya benar. Oke teman-teman, itu dia tadi dari Aimung, daging semua ya. Tadi saya gak perlu nanya lagi closing statement karena tadi udah keren banget closing statementnya. Yang mana? Oh yang tadi, yang bisnis itu, tadi itu. udah ada closing statementnya. Kalau diulang lagi nih, nggak tahu keren nggak tahu enggak nih. Tadi udah keren. Terima kasih sudah selalu nonton Ngobras. Nah untuk teman-teman yang mau mendaftar untuk open mic di Inovatif Kopi pada malam minggu ini ya? Malam Sabtu besok. Malam Sabtu besok ini bisa ada nanti di link deskripsi untuk DM ke Instagramnya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Terima kasih Aimung sudah mau datang dan membantu saya untuk terkenal. Harus terkenal. Terkenal, saya Jujun dan Aimung. Sampai jumpa lagi di Ngobras minggu depan. Dadah.